Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat brilian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kata yang pantas kita panjatkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia, lebih-lebih nikmat Islam dan Islam, iman dan Islam. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Gema Ramadan, pilihan sahabat Ramadan yang berbahagia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan ceramah kita yang berjudul 4 golongan yang dirindukan surga. Kenapa surga rindu kepada golongan-golongan itu? Karena golongan-golongan itu telah melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diinginkan oleh surga. Apa 4 golongan itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Talil Quran senada dengan kata qara'a yaqra'u, membaca. Namun pada hakikatnya sesungguhnya talil Quran, membaca yang diikuti dengan rasa senang dan rasa cinta. Mengapa kita harus cinta kepada Al-Quran? Kemudian kita membacanya, menghayatinya, mempelajarinya, bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sesungguhnya yang penting bagi orang-orang Islam dan yang beriman. Mereka tidak hanya sekedar membaca, tapi mereka berusaha mempelajari, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Membaca diikuti dengan rasa cinta, membaca diikuti dengan rasa senang. Mereka itu tidak akan merasa lelah, mereka tidak akan merasa ngelukru, tapi justru karena cintanya, sayangnya kepada Al-Quran, Al-Quran dibaca, dipelajari, dihayati, bahkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pilihan yang berbahagia, kita pun juga tahu betapa besarnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena hatinya, pikirannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya, lisannya selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya membaca Al-Quran adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkomunikasi dengan Allah lewat bacaan firman-Nya, hatinya akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, akan menjadi bahagia, sehingga hidupnya dijauhkan dari mara musibah. Kenapa? Karena hatinya tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran yang kita baca bisa menjadi obat. Menjadi obat bagi orang-orang yang merasa hatinya susah, hatinya gundah, hatinya penuh dengan lika-liku kehidupan. Namun ketika membaca Al-Quran, hatinya akan lebih tenang, lebih sejuk, dan mudah melangkah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pilihan yang berbahagia, orang yang kedua atau golongan yang kedua yang dirindukan surga adalah mereka yang bisa menjaga lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Orang-orang yang bisa menjaga lisannya akan dicintai, disukai oleh surga. Orang yang bisa menjaga lisan berarti dia telah menyelamatkan harga dirinya, menyelamatkan jiwanya dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan nista, perkataan-perkataan yang bisa merugikan orang lain. Rasulullah bersabda, "Kul khairon aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau lebih baik kamu diam. Ayat ini menjelaskan kalau kita tidak bisa berkata yang baik kepada orang lain,
kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak kita, maka sungguh lebih baik kita diam. Diam bukan berarti bodoh, tapi diam berarti bisa menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang dilarang oleh agama, perkataan yang bisa merugikan orang lain, bahkan bisa membawa malapetaka kepada orang lain. Tapi Rasulullah menganjurkan agar kita berkata yang baik, berkata yang lembut, khususnya kepada orang tua, kepada sesama, ataupun kepada putra-putri kita, anak-anak kita. Kemudian amal yang ketiga yang diridhokan surga adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar di sini bukan hanya orang yang berpuasa. Orang yang lapar di sini adalah orang yang kesehariannya tidak punya makanan. Kesehariannya tidak bisa membeli makanan. Kesehariannya tidak bisa mencari makan. Dia lebih pantas lapar karena tidak bisa mencari apa-apa. Namun jika kita bisa mendapati mereka di saat mereka lapar dan kita bisa beri makan kepada mereka, maka itu sungguh termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, barang siapa yang bisa memberi makan kepada orang yang lapar, maka besok akan diganti oleh Allah dengan makanan yang di surga, yang lebih lezat, yang lebih enak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga barang siapa yang bisa memberi minum kepada orang yang haus, maka Allah akan membalasnya besok di surga dengan minuman yang lezat, minuman yang lebih baik daripada minuman di dunia. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan barang siapa yang bisa memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, atau mungkin orang itu tidak bisa menutup auratnya, kita beri pakaian, Allah pun akan menggantinya pakaian itu di surga nanti. Maka orang yang bisa memberi makan, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya di surga kelak. Sahabat pilihan yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa yang kita laksanakan semata-mata hendaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita laksanakan tidak hanya sekedar kewajiban, tapi betul-betul karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dalam perintah puasa ini sungguhnya ada makna yang tersimpan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasih sayang atau sayang kepada umat Rasulullah SAW. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas pahala puasa itu sendiri. Bentuk kasih sayang Allah adalah agar umat manusia, umat Rasulullah itu berproses untuk takwa. Dia mengamalkan amalan-amalan yang lain. Dia mulai sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya yang menyertai ibadah puasa Ramadan, maka menjadikan puasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah dan yang rahimakumullah. Dengan kita melaksanakan 4 hal tadi, insya Allah kita semuanya akan dirindukan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang-orang berjubel ingin masuk surga, pintu surga sudah mencari. Mana yang dulu orang yang berpuasa, masuklah ke dalam surgaku. Mana dulu orang yang membaca Al-Quran, masuklah ke dalam surgaku. Mana dulu orang yang bisa menjaga lisan, masuklah ke dalam surgaku. Dan mana dulu orang yang bisa menjaga lisannya dan berpuasa di bulan Ramadan, masuklah ke dalam surgaku. Dirindukan oleh surga untuk menempatinya, dirindukan oleh surga untuk dibalas kebaikannya, dan surga-surga itu disediakan kepada golongan-golongan itu. Untuk itu sebagai seorang muslim, mari bersama-sama berusaha menempati salah satu hal tadi agar kita bisa termasuk orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi motivasi kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjadi golongan orang-orang yang mendapat kerinduan surga. Surga lambang kebaikan, surga lambang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallahi wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.